Dalam putusannya, hakim memerintahkan untuk pihak tergugat Polda Metro Jaya untuk melanjutkan kasus chat Habib Rizik Syihab dan Firza Hussein. Ending yang sempurna. Rizik dipenjara kasus chat mesum oleh Alifur Rahman dari sewot.com. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. Nah, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Oh di sini sudah mulai ngerti ya. Oh di sini saya sudah mulai ngerti. Oh di sini saya sudah mulai ngerti. Ya, saya peringatkan, dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan, yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Tidak ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara. Ya, apa tindak pidananya? Melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong. Itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Seraya bersalawatan, mereka lakukan keburukan, kerusakan di muka bumi itu. Seraya bersalawat atas nama Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mana yang mereka maksudkan dengan salawat mereka itu? Orang-orang mati di antara mereka sebut dan mereka syiarkan dengan nama mati syahid. Dikarenakan tindakan yang mereka lakukan katanya adalah jihad fisabilillah. Sungguh para aparat yang berjihad menghalau kalian yang hendak membuat pintu kerusakan dan fitnah pada umat. Aparat yang berjihad. Di sabda lain Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja minat ta'ah," barang siapa yang membangkang kepada penguasa, kalaupun hanya sejengkal. Summa mat, kemudian dia mati dalam keadaan itu, mata mitah jahiliyah, dia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Syahid apa yang mereka maksudkan? Melihat nasib Rizik dan FPI hari ini seperti sebuah keajaiban. 6 orang FPI ditembak mati oleh polisi. Rizik ditangkap dan ditahan polisi karena kasus kerumunan. Tak lama berselang, pesantrennya di Megamendung mau diambil alih oleh negara karena ternyata pesantren milik Rizik itu dibangun di atas tanah milik negara. Pemeriksaan sejak pukul 11.30 sampai 22.00. Surat somasi tersebut berisi permintaan PTPN 8 kepada Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah untuk segera mengosongkan pesantren. Somasi itu disebutkan dikeluarkan karena pesantren yang bersangkutan selama ini diklaim berdiri di lahan milik PTPN 8. Isi surat tersebut menyatakan pesantren agrokultural yang didirikan pada 2013 lalu tak mengantongi izin dan persetujuan dari PTPN 8. Lalu hari ini, pemerintah secara resmi menyatakan bahwa FPI adalah ormas terlarang. FPI sebagai ormas sudah dibubarkan. Lalu, hari ini, semua kegiatan dan simbol FPI dilarang di tanah Indonesia. Sore ini kami ada di Jalan Petamburan 3, meyakinkan bahwa SKB ditandatangani bersama, SKB 2204780 yang telah ditandatangani, bahwa kegiatan FPI mulai hari ini tidak boleh dilakukan. Baik banner, pamflet, atribut-atribut yang ada sudah kita lepas semua. Begitu juga dengan kegiatan aktivitas yang lainnya. Artinya bahwa FPI sudah dibubarkan dan tidak boleh ada aktivitas. Kasus mesum Rizik juga kembali dilanjutkan. Menariknya,
Kayaknya kali ini Rizik juga akan kena. Kita bisa lihat dari kode alam. Hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Gisel dan MYD resmi menjadi tersangka atas kasus video seks yang sempat viral belakangan ini. Bahwa video seks tersebut dilakukan oleh Gisel masih menjadi istri gading itu urusan rumah tangga. Tapi yang menarik dari kasus ini adalah dua pelaku Gisel dan MYD jadi tersangka. Jika dibandingkan dengan kasus Ariel vs Luna Maya dan Cut Tari, ini agak berbeda. Dulu hanya Ariel yang mendekam di penjara. Nah, alasan hukum perihal perbedaan perlakuan ini tidak terlalu penting, karena itu bukan zamannya Ariel, ini zamannya Rizik. Terkait chat mesum, foto telanjang Firza dan rekaman percakapan hantam-hantaman dari Rizik yang akan kembali diproses hukum, pada prakteknya harus menetapkan Rizik dan Firza sebagai tersangka, sekaligus tidak bisa salah satunya, seperti yang dialami oleh Gisel dan MYD. Jika konten foto yang telah beredar di media sosial merupakan konten asli, maka Rizik dan Firza maupun penyebar informasi itu akan dikenakan pasal pornografi. Rizik pernah dipenjara di zaman Megawati, dipenjara lagi di zaman SBY. Maka kalau Rizik dipenjara di era Jokowi, sebenarnya itu biasa saja. Masalahnya kasus hukum yang menimpa Rizik masih belum mampu membuka pikiran pengikutnya. Rizik masih dipuja sebagai orang suci, masih dianggap sebagai manusia sempurna dibandingkan mantan narapidana. Kalau sampai Rizik dipenjara karena kasus cat mesum dengan Firza, maka segala pembelaan yang selama ini dibenarkan oleh ormas terlarang FPI tidak akan relevan lagi. Rizik yang disanjung dan dimuliakan ternyata mesum juga dengan janda. Itu intinya. Serangkaian kejadian ini terlihat menakjubkan, mengingat FPI dan Rizik punya backup dari elit dan oknum aparat. Penancapan baliho di seluruh penjuru negeri jelas orkestrasi oknum aparat. 3,5 tahun Rizik diarak tanpa bekerja juga berkat dukungan oknum aparat dan elit politik. Tapi hari ini semua backup tersebut runtuh seketika. Penangkapan Rizik nyaris tanpa pembelaan. Bohir yang biasanya royal dan cair kini mendadak bungkam, sehingga aksi-aksi pembelaan terhadap Rizik hanya diikuti oleh segelintir orang-orang tersesat. Baliho Rizik dirobek dan dihancurkan. TNI Polri solid bergerak. Menteri Agama diisi oleh Ketua GP Ansor. Jika pada akhirnya pesantren Rizik dirobohkan dari ratakan tanah, lalu Rizik dipenjara karena kasus mesum dengan Firza, jelas ini sebuah skenario yang terlalu sempurna dalam politik. Habis-habisnya. Namun pertanyaannya, apakah ketegasan dan keberanian ini baru muncul setelah Prabowo Sandiaga dirangkul masuk ke dalam kabinet? Menyisakan dua partai gurem, PKS, Demokrat yang tak mampu berbuat apa-apa. Jika memang iya, maka Fadlizon harus ditertibkan mulutnya agar tidak menebar provokasi yang atas nama kebebasan berpendapat. Selain itu, Fadlizon adalah kader Gerindra, maka sebagai partai, Gerindra punya tanggung jawab penuh untuk menertibkan kadernya. Prabowo harusnya menunjukkan kepemimpinannya. Kalau Fadlizon dibiarkan terus memprovokasi dari kasus 6 FPI yang ditembak mati hingga pelarangan FPI, maka ini akan menunjukkan betapa lemahnya Prabowo sebagai ketua Gerindra, atau publik akan menilai Gerindra bermain dua kaki sebagai pengkhianat koalisi. Maka jangan heran kalau dalam Pilkada 2020 kemarin hampir semua calonnya kalah. Tapi jika ketegasan dan penertiban FPI ini tidak ada hubungannya dengan masuknya Prabowo Sandiaga dalam kabinet, ini lebih menarik. Dan kita akan bertanya-tanya faktor apa yang membuat seluruh elemen kelompok menghabisi Rizik dan FPI. Ya, begitulah pura-pura.